Oke, jadi kita agendanya saat ini akan berdiskusi ya teman-teman ya. Nah, berdiskusi masalah deskripsi berakhlak di tempat kerja kita. Jadi sebelumnya gini, kita harus kasih tahu dulu nih ke teman-teman yang lagi menonton juga semuanya bahwa kita itu saya sendiri Abioga, terus ada Teh Cynthia, ada Teh Suci dan Kang Rizwan ya. Kita ini merupakan CPNS Latsar tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat, angkatan pertama kelompok 2B gitu ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi nih. Nah, diskusinya seru, topiknya bagus ya. Nah, untuk topiknya itu sendiri kita akan memberitahukan tentang core value atau akhlak ya. Jadi berakhlak di tempat kerja kita karena memang ASN ini kita harus memiliki core value gitu ya. Jadi memang tanggal 27 Juli 2021 itu Presiden kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu meluncurkan core value dan employer branding untuk ASN nih. Jadi memang kalau core value itu adalah nilai yang ada nilai pada ASN yang harus dipunyai setiap ASN dari atas maupun sampai ke bawah nih. Jadi untuk core value yang ditetapkan oleh Bapak Joko Widodo kita untuk tahun ini adalah berakhlak. Nah seru nih, berakhlak itu merupakan akronim dari singkatan yang ber-nya itu adalah berorientasi pelayanan, yang A-nya adalah akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K terakhir adalah kolaboratif. Jadi memang setiap ASN seluruh Indonesia harus memiliki core value tersebut gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengimplementasikan dan melaksanakan tugas kita sebagai ASN di kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat nanti pada saat kita memberikan pelayanan gitu. Nah, di sini nanti akan kita mulai ya. Saya sendiri akan menjabarkan tentang berakhlak itu sendiri menurut profesi saya dan tempat kerja saya. Nanti teman-teman penonton semua juga akan didengarkan nih Teh Cynthia dari medis, Kang Rizwan dari Satpol PP dan dari Teh Suci dari PUPR ini sendiri akan mempresentasikan juga apa sih value-value yang ada setiap profesi dan kedinasan itu berbeda-beda sebenarnya. Tapi memang kita harus menjadi satu tujuan untuk memberikan pelayanan dan apa yang baik untuk masyarakat sekitar ya gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Izin ya teman-teman ya, saya dulu nggak apa-apa nih. Iya, Boleh, boleh boleh dok, silakan dok, dong. boleh dok. Oke, jadi saya dulu sendiri ya. Jadi kalau misal dari saya berakhlak, bernya itu adalah berorientasi pelayanan. Jadi kata kata kuncinya berorientasi pelayanan itu adalah komitmen pada pelayanan ya demi kepuasan masyarakat, bangsa dan negara gitu. Karena profesi saya sebagai dokter dan saya bekerja di RSUD Lembang, saya akan memberikan apa ya, edukasi gitu ya, supaya pasien-pasien dan keluarga pasien ini mengerti tentang penyakitnya, pengobatan ke depannya, pasien ini mau diapakan di rumah sakit dan mau diapakan sama saya itu harus mengerti. Jadi mungkin di sini orientasi pelayanan dari saya adalah memberikan edukasi secara terperinci. Edukasinya itu bisa diberikan secara langsung ya, jadi edukasi langsung tatap muka mengenai penyakit dan pengobatan pasien, atau bisa edukasinya itu via sekarang karena teknologi kita sudah canggih, mungkin via computerized. Jadi ada media-media sosial, jadi pasien-pasien dan keluarga itu tidak harus datang langsung ke rumah sakit, jadi bisa melewati media sosial, mereka bisa mengetahui permasalahan penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Itu yang pertama, itu adalah berorientasi pada pelayanan. Terus yang kedua
kedua adalah akuntabel. Nah, kalau akuntabel dari saya sendiri itu kata kuncinya adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, jadi kepercayaan ini bisa dari kepercayaan dari atasan langsung, bisa kepercayaan dari pasien dan keluarga pasien. Jadi kepercayaan ini salah satu contohnya adalah kepada pasien adalah jika pasien percaya pada kita terhadap pemeriksaan dan pengobatan medis kepada pasien, berarti saya harus memberikan pelayanan yang sesuai, atau kita sebutnya kalau dari saya di rumah sakit itu adalah saya harus mengikuti pemeriksaan dan pengobatan pasien itu harus sesuai dengan prosedur atau SOP yang diberikan dan ditetapkan oleh rumah sakit, sehingga saya bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan terstruktur ke pasien gitu. Itu untuk akuntabel dari saya. Terus yang ketiga adalah kompeten. Nah, kompeten ini kalau dari saya kata kuncinya adalah terus belajar dan peningkatan kapabilitas dari seorang dokternya. Jadi kalau menurut core value saya, kompeten ini kalau dari saya itu harus terus belajar dengan cara mengikuti seminar-seminar dan workshop. Jadi memang kalau misalnya dalam dunia kedokteran itu pengobatan dan pemeriksaan pasien itu dia berkembangnya pesat sekali, cepat sekali. Jadi kalau misalnya kita tidak terus belajar, kita akan ketinggalan zaman. Maksudnya ketinggalan zaman itu, kok dokter ini pengobatannya gini-gini doang ya? Harusnya kan sekarang pengobatan dan pemeriksaannya kan ada yang baru seperti ini gitu. Jadi memang kita harus dituntut ya secara profesi juga itu harus dituntut untuk belajar terus-menerus karena memang perkembangan teknologi dan ilmu dari kedokteran itu sangat pesat sekali. Jadi kompeten core value kompeten saya seperti itu ya. Jadi mengikuti seminar dan workshop untuk meningkatkan ilmu kedokteran saya seperti itu. Terus yang keempat adalah harmonis. Harmonis kalau dari saya kata kuncinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Memang di setiap rumah sakit nih kita banyak sekali beda-beda profesi, beda-beda suku, beda-beda bahasa. Ya, jadi mungkin kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara misalnya kalau terdapat masalah pada pasien, kita bisa menyelesaikan secara musyawarah seperti itu. Itu adalah harmonis kalau menurut dari sudut pandang saya. Terus yang kelima adalah loyal. Nah, kalau loyal ini kata kuncinya dari saya itu berdedikasi dan menjaga rahasia instansi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi salah satu contohnya adalah menjaga rahasia itu bisa rahasia dari rumah sakit itu sendiri maupun rahasia dari pasien tersebut. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya menjaga rahasia pasien adalah kita lihat rekam medis ya. Rekam medis itu meliputi dari pengobatan dari pemeriksaan pasien sampai pengobatan pasien. Nah, memang berdasarkan undang-undang kan kalau misalnya rekam medis ini hanya boleh dimiliki pada pasien itu sendiri jika usia beliau sudah menginjak dewasa. Dewasa ini kalau dari kami itu adalah di atas usia 18 tahun. Jadi kalau misalnya ada pasien di atas 18 tahun, semua pemeriksaan dan semua pengobatan itu hanya boleh diketahui oleh pasien itu sendiri. Bahkan keluarga pun tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau misalnya keluarga ingin mengetahui pengobatan pasien dan penyakit pasien itu seperti apa, dari pihak keluarga itu harus meminta izin dulu terhadap pasien gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah meminta izin, baru pihak dari kami, pihak dari medisnya baru boleh memberikan mengenai pengobatan dan pemeriksaan medis tersebut. Kecuali memang kalau misalnya pasiennya belum dewasa. Salah satu contohnya adalah usia 10 tahun atau misalnya bayi ya. Bayi itu ya. Nah, betul, bayi lahiran itu semua rekam medis itu dimiliki oleh keluarga. Nah, keluarganya itu adalah yang paling atas adalah ayah dan ibu dari pasien tersebut. Jadi
Kalau misalnya usia di bawah 18 tahun, keluarga atau ayah dan ibu pasien itu boleh kita berikan informasi mengenai pengobatan dan penyakit pasien. Jadi seperti itu. Kalau dari saya, loyalitas ya, menjaga kerahasiaan berdasarkan dari pasien. Terus yang keenam ada adaptif. Adaptif ini kalau dari sesi kata kuncinya teknologi nih. Nah, seru nih kalau ngomongin teknologi, karena teknologi kan sekarang berkembang pesat sekali ya. Jadi kalau misalnya teknologi di bagian rumah sakit itu baik sekali. Salah satu contohnya saya ambilnya adalah nomor antrian. Nah, nih, kita lagi pandemi. Kalau misalnya pasien buat ngambil nomor antrian aja harus ngantri, numpuk gitu ya, itu sudah tidak efisien dan akan meningkatkan dari angka kejadian COVID lagi nanti ke depannya kan gitu ya. Iya. Karena bergerumbul. Nah, itu bahaya. Makanya teknologi-teknologi ini harus disematkan di setiap instansi. Kalau dari saya ngambilnya contohnya adalah tadi pengambilan antrian. Jadi setiap pasien datang untuk mendaftarkan itu langsung mengambil antrian. Jadi misal pasien nomor 100, berarti kalau nomor 100 akan dipanggil 2 jam kemudian. Jadi pasiennya bisa ke tempat lain, misalnya mau makan dulu, mau minum dulu gitu ya. Jadi tidak menyebabkan penumpukan pada suatu tempat gitu, sehingga bisa mencegah angka kejadiannya penyakit menular seperti itu. Jadi kalau dari saya adaptif menurut tempat kerja saya seperti itu. Yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif sama ya seperti yang harmonis tadi. Memang kalau misalnya kata kunci kolaboratif itu adalah membangun kerjasama yang sinergis gitu ya. Jadi tidak hanya satu profesi saja, jadi harus ada berbagai macam profesi-profesi lain. Salah satu contohnya memang ini banyak sekali kalau misalnya di rumah sakit kita memang harus berkolaboratif dengan dengan tenaga-tenaga medis yang lainnya, bahkan tenaga non medis pun kita harus berkolaboratif gitu ya. Salah satu contohnya misalnya seperti penanganan pasien. Penanganan pasien itu seperti pasien datang dilihat dulu oleh perawatnya ya, berarti harus dicek dulu tanda-tanda vitalnya. Kalau misalnya pasien ibu hamil bisa diperiksa dulu oleh bidannya gitu ya. Baru nanti ke dokternya. Nah, jadi memang kolaboratif ini di tempat saya bekerja sih sangat erat sekali ya. Kita tidak bisa lepas dari namanya kolaboratif karena mendapatkan pengobatan dan diagnosa yang paling baik pada pasien adalah kita harus kolaboratif dengan profesi-profesi lain karena supaya otaknya itu banyak teman-teman. Jadi saya mikirnya A, misalnya bidannya mikirnya B, jadi kita bisa berdiskusi sehingga mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang paling maksimal pada pasien. Nah gitu. Jadi memang kolaboratif di tempat saya bekerja seperti itu. Jadi sangat berkaitan erat. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya agak lama ya. Tapi ya memang agak banyak juga ini kalau dari saya ininya. Ya jadi itu sudut pandang saya mengenai ASN berakhlak pada tempat kerja saya, terutama di tempat RSUD Lembang dan profesi saya sebagai dokter. Mungkin di sini penonton ini akan mendengarkan juga nih tentang core value dari teman-teman saya yang lain nih, karena kita berbeda profesi, kita berbeda tempat kedinasan, jadi akan lebih seru lagi untuk berdiskusinya. Oke, akan saya lanjutkan ya kepada Ibu Cynthia. Ibu Cynthia siap? Mangga dok, siap dok. Oke, mangga Bu Cynthia. Ya, halo teman-teman semua. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh dokter Yoga mengenai core value nih, core value ASN yang berakhlak ini sendiri. Kebetulan saya nggak jauh beda nih sama dokter Yoga. Jadi satu profesi tenaga kesehatan, ya dok ya. Iya, betul sekali. Tempat kerja Terus juga saya sama juga loh ya. tempat kerja juga sama ya. Kebetulan saya sama dokter
kerja di RSUD Lembang. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya dok ya, sedikit dari mengenai berakhlak itu sendiri ya. Kalau misalkan dari berorientasi pada pelayanan, mungkin kita harus memiliki sikap memberikan kepuasan ya kepada pasien, yaitu kepuasannya sendiri kita nggak boleh jauh dari standar SOP rumah sakit. Jadi artinya kita juga memberikan pelayanan harus sesuai dengan prosedur. Tapi selain itu juga kita harus memberikan pelayanan yang sopan, cekatan, sigap, seperti itu. Jadi maksudnya di sini sigap dalam artian juga tidak boleh yang membeda-bedakan pasien, baik pasien BPJS maupun pasien umum. Iya, betul sekali itu. Terutama nih di bagian poli. Poli kan biasanya pagi hari ya dok ya. Betul. Teman semua kan ya biasanya poli itu pagi hari. Nah, jadi kalau misalkan pagi hari kan antrian suka banyak. Nah, maka kita harus memberikanlah nomor antrian kepada pasien, dan selain itu juga kita harus memberikan rasa yang sifat yang sopan gitu ya, menjalin komunikasi dengan pasien. Jadi sehingga kita memberikan kepuasan lah kepada pasien. Jadi sehingga pasien pada saat pulang dari pengobatan itu, kalau kitanya sudah ramah, sopan, jadi artinya merasa nyaman gitu. Ya, pasien juga. Selain itu juga ada sifat yang akuntabel. Ya, harus memiliki sifat yang salah satu penilaiannya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kalau misalkan saya lihat sih para ASN yang di rumah sakit ya, terutama rumah sakit saya bekerja, itu sudah menerapkan nilai yang disiplin. Dan disiplin sendiri terutama dari segi waktu ya, segi waktu kedatangan dia jam kerja ataupun pulang kerja juga mereka sudah disiplin. Ya tepat waktu gitu. 7:30 masuk kerja, mereka datang sebelum 7:30, seperti itu. Kompeten. Biasanya tenaga medis, baik dokter, perawat, bidan, ya salah satunya itu. Jadi harus, kalau di tenaga kesehatan ada ilmu terbaru. Kalau misalnya ada ilmu terbaru, kita harus bagaimana nih caranya, yaitu melatih dengan mengikuti pelatihan, seminar, ataupun workshop. Biasanya dengan ilmu-ilmu terbaru itu sendiri, jadi kita lebih tahu nih bagaimana penanganan untuk pasien, misalkan diagnosa A, diagnosa B dengan ilmu yang terbaru itu. Jadi kompetennya sendiri, yaitu biasanya ada pelatihan, seminar, ya seperti itu. Kalau misalkan dari segi harmonis sendiri, jadi harus saling saling menghargai antar sesama, walaupun banyak perbedaan nih, nggak hanya mungkin perbedaan suku, agama juga, tapi kita juga harus saling menghargai antara perbedaan itu sendiri. Jadi bekerjanya itu sehingga dapat kondusif gitu ya. Lalu ada sifat yang loyal. Loyal di sini yaitu rela berkorban. Kalau misalkan saya bisa lihat sih rela berkorban ini dari segi waktu ya, dari segi waktu, baik segi waktu, tenaga. Jadi para tenaga medis, baik ASN juga atau non medis, tapi yang ASN juga itu merelakan pengorbanan waktunya sendiri itu kayak memeriksakan pada pasien, sehingga tentunya mengorbankan waktu dan tenaga memiliki tujuan yang besar gitu ya. Tujuan yang besar yaitu untuk menyelamatkan pasien, sehingga pasien pulang dalam keadaan sehat. Lalu dari segi adaptif nih, kalau bisa dilihat ya, kalau misalkan poin adaptif ini sendiri, teknologi. Nah, banyak nih sekarang nih teknologi-teknologi yang berkembang, terutama di ASN sendiri. Biasanya kan kalau misalkan absen, mungkin zaman dulu tuh absen sudah masih manual atau gimana gitu. Kalau misalkan sekarang sudah menggunakan aplikasi swafoto lah, masukin aplikasi lah, seperti itu. Jadi itu salah satu perkembangan dari segi teknologi juga.
Lalu ini nih yang terakhir ada kolaboratif. Ya, karena di tempat kerja saya ini tidak bisa ya kalau misalnya kerja sendiri, misalkan saya kebetulan profesinya bidan. Ini nggak bisa bidan hanya apa sih, melakukan diagnosa dan tindakan sendiri, tapi kita harus melakukan kolaborasi baik dengan dokter, spesialis, dokter umum, ataupun bagian laboratorium seperti itu. Maupun dari gizinya itu sendiri, misalkan pasien nih perlu mengenai golongan darahnya apa, atau misalkan HB-nya rendah nih, kita harus kemana? Maka kita harus bekerja sama lah dengan petugas laboratorium. Atau misalkan pasien nih, biasanya kan kalau di rumah sakit ada menginap ya, teman-teman semua. Nah, kalau misalkan menginap kan biasanya pasien dikasih makan ya. Nah, ada perbedaan antara makan yang pasien dengan persalinan normal ataupun pasien dengan sesar. Nah, maka itu kita kolaborasi lah dengan petugas gizi. Mungkin sekian. Selanjutnya mungkin Mangga mau Kang Risan atau Teh Suci dulu nih? Kayaknya Teh Dulu Suci aja. dulu ya Teh ya? Teh Suci aja lah Iya. dulu. Mangga, Teh Suci. Boleh. Jadi saya kan udah seminggu ya di kantor saya bekerja. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, tempat saya bekerja itu secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip berakhlak. Namun ada yang paling menonjol ya dari semua prinsip berakhlak itu. Jadi semua anggota termasuk para pimpinan itu di kantor sangat menjaga keharmonisan dalam bekerja. Jadi suasana kantor itu sangat nyaman. Saya aja sebagai karyawan baru benar-benar merasa nyaman di situ. Jadi Welcome ya, berarti senior ya Teh ya. iya, jadi sering bercanda gitu. Bahkan para atasan juga tidak pernah membuat tembok atau batasan kepada karyawan-karyawan yang lain. Wah, mantap Teh. Iya. Jadi saya nyaman juga di sana. Jadi tapi ketika sudah kembali kepada pekerjaan, mereka kembali profesional ya dan bekerja sesuai dengan job desk-nya. Jika pun ada yang kurang jelas, misalnya terus bertanya kepada atasan, mereka menjelaskannya dengan sabar, dengan kata-kata yang baik, tanpa arogansi. Jadi senior-senior saya di kantor itu sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Kemudian mereka juga bekerja sama menyelesaikan semua pekerjaan tanpa menunda-nunda, saling membantu. Kemudian sekarang ada aturan absen online ya. Jadi mereka juga beradaptasi dengan cepat sehingga sampai kantor langsung absen, langsung foto. Tapi seperti kita kan baru ya, jadi kita belum punya akun buat absen itu. Tapi tetap aja kita tetap harus datang sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu terakhir 7.30 kan ya. Betul. Ya benar. Kebetulan kantor saya juga jauh, tapi nggak membuat saya menunda-nunda atau tidak membuat saya malas ke kantor. Apalagi dengan suasana kantor yang seperti itu ya. Alhamdulillah saya sangat nyaman bekerja di situ. Jadi mungkin itu aja kalau dari kantor saya. Selanjutnya Kang Rizwan mungkin ya. Oke, terima kasih Teh. Terakhir ya saya dapatnya. Yang terakhir nih ya, Kang. Oke. Saya kebetulan bekerja di satu. Yang terakhir kayaknya paling bagus nih. Siap. Ini saya itu kan dikerja di Kabupaten Bandung Barat nih. Ya, iseng-isengnya sambil kerja sambil ngamatin juga lah di sana kayak gimana. Nah, ternyata di sini juga dibahas juga nih tentang apakah sesuai atau enggak sih dengan berakhlak PNS itu kayak gimana di Satpol PP. Nah, tapi lumayan panjang sih gak apa-apa nih. Panjang soalnya nih. Apa? Bagus dong. Biasanya panjang. Bagus dong. Oke. Panjang lengkap nih. Oke, berdasarkan pada pengamatan dan mendeskripsikan hak nilai-nilai berakhlak yang dilakukan saya di Dinas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat.
Pertama itu adalah tentang berakhlak. Apa sih berakhlak itu? Kan terdiri dari beberapa anonim ya di dalamnya. Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Maksudnya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, pada hasil pengamatan yang saya lakukan di kantor saya di Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, bahwa pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Barat itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bentuk penindakan bagi para pelanggar ya, seperti penertiban dan pengamanan. Itu kan merupakan salah satu bukti pelayanan memberikan kepuasan dengan cara yang menertibkan, kan efeknya kan lumayan bagus juga buat masyarakat yang lainnya. Jadi gak sembarangan jualan dimanapun kan. Kalau ditertibkan kan enak kelihatannya juga. Nah, selanjutnya itu adalah bahwa pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Barat juga mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan penertiban PKL di trotoar. Nah, ini kan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan masyarakat bagi para pejalan kaki yang berlalu lalang setiap hari, baik ke kantor, ke sekolah maupun ke tempat-tempat yang di sekiranya memang harus dilewati di luar sana gitu ya. Selanjutnya itu adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan juga bahwa anggota polisi Pamong Praja memiliki sikap yang tegas dan humanis, jadi tidak asal tegas aja, sangar enggak, kita juga harus cepat ramah juga pada pelanggar ya. Merupakan satu bentuk kita saling menghormati lah, saling menghargai antara manusia juga. Betul. Kita nggak mungkin seenak tegas kasar tuh nggak etis sama ya. Jadi itu kan adalah anggota Satpol PP juga senantiasa melakukan berinovasi dalam menjalankan tugasnya, termasuk memberikan cara kepada masyarakat agar berminat nih gabung buat jadi anggota Linmas. Kan kebanyakan kita tahulah Linmas tuh usianya berapa sih, kita yang lihat tuh 60 ke atas kan rata-rata ya. Nah, sebenarnya kan atau itu kayak gitu, kita tuh rata-rata kan 25 sampai 60 lah paling mentok tuh. Jadi kebanyakan itu anak muda tuh ya, apa sih Linmas, kok mau jadi Linmas, ngapain di Linmas. Jadi kita merubah mindset mereka bahwa ini loh bukan tugasnya seperti itu aja gitu kalau Linmas itu. Nah, kita merupakan caranya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah akuntabel. Apa sih akuntabel itu? Jadi akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, berdasarkan pada hal tersebut saya coba amati dan deskripsikan di instansi saya. Ternyata anggota Satpol PP itu mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan pendapatan di bidang masing-masing. Nah, kalau di kita itu kan ada beberapa bidang nih. Yang pertama ada bidang sekretariatan, itu umpeg, keuangan dan barang. Kemudian ada gardak atau penegakan perda dan trantibun. Nah, itu ada tugas masing-masing yang diberikan oleh atasan sesuai dengan SP dari dari BPSDM. Tetapi dalam hal itu juga kita ada juga penugasan luar kantor. Nah, penugasan luar kantor itu disesuaikan oleh SP surat perintah yang diberikan langsung oleh kasat atau selaku atasan kita. Selanjutnya adalah anggota Satpol PP menggunakan perlengkapan peralatan kantor dengan bertanggung jawab dan efisien dan efektif. Seperti perlengkapan, kita menggunakan kertas dan kebutuhan lainnya secara hemat lah, jangan terlalu diboroskan. Kemudian untuk peralatan seperti kita ada mobil patroli, dalmas, itu hanya digunakan saja ketika memang diperlukan untuk kegiatan pekerjaan seperti patroli maupun pengamanan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bahwa pimpinan Satpol PP KPB mulai dari atasan nih sampai dengan staf daripada yang berapa di bagian lapangan juga mampu menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, tidak seenaknya saja. Jadi kalau di kita itu udahlah atasan itu misalkan Pak Kasat sama Sekdis itu tugasnya mereka hanya memberikan izin. Jika tidak ada salah satunya, kita baru limpahkan kepada kepala bidang. Jadi kita tidak bisa langsung melangkahi beliau-beliau yang lebih berpengaruh dalam segi strukturalnya. Selanjutnya adalah mengenai kompeten. Nah, apa sih kompeten itu? Jadi kita terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, setelah saya melakukan pengamatan dan melihat di kantor saya itu, selain diutamakan akan pemahaman mengenai tugas yang dilaksanakan di Satpol PP, para anggota senantiasa meningkatkan kompetensi diri dengan melakukan studi banding. Seperti saya waktu itu beberapa waktu yang lalu melakukan studi banding di kantor Satpol PP Kota Bandung.
Berhubung saya bertugas sebagai mengelola jabatan fungsional untuk angka kredit para PNS dan CPNS nantinya, saya ingin belajar juga lebih jauh dengan rekan-rekan di sana tentang bagaimana nih pengelolaan yang baik dan penilaian yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita melakukan belajar ke sana bukan karena kita tidak merasa paling bodoh, tapi kita hanya menyerap informasi yang sekiranya memang bisa diterapkan di instansi kita. Selanjutnya adalah pegawai Satpol PP dituntut untuk selalu mengutamakan tugas agar dapat dilaksanakan dengan kualitas yang baik tanpa melihat kondisi dan situasi yang dihadapi. Kalau kata Pak Kasat itu bilangnya kayak gini, kita itu satu tuh kita gak pernah ada hari libur. Jadi maupun minggu maupun Sabtu tetap aja kerja gitu kita tuh. Jadi kan gitu kan. Iya, makanya kalau kita kerja ya jangan karena ini hari libur kita santai aja deh, gak usah serius amat, udah biasa aja. Enggak, kita harus memberikan yang terbaik buat pelayanan juga kan. Kita udah capek nih hari libur, gak usah, kita gak bisa ngomong kayak gitu, kita udah kerja sesuai dengan aturan, SP yang ada kita udah ada, ya udah kita kerja kayak gitu aja, gak usah santai lah, apalah, nggak bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah harmonis. Nah, harmonis itu kan saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, kalau biasanya kalau di sini itu di dinas kita Satpol PP itu ada kegiatan namanya itu bakti sosial yang mungkin dikatakan rutin atau tidak terlalu rutin, tapi kita selalu membagi kepada yang tidak mampu seperti masyarakat miskin, jompo, anak yatim. Kita santunin dengan memberikan sembako dan uang beberapa yang gak terlalu besar sih ya. Cuman kita sebenarnya cukup buat mereka makan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi kita tidak membeda-bedakan, pengaruh. Seperti ini kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Selanjutnya adalah loyal. Apa sih loyal tuh? Loyal itu kan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau yang saya amati dan saya deskripsikan di instansi Satpol PP itu sebagai perwujudan akan kecintaan dan memegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan melakukan kegiatan apel setiap hari. Nah, khusus kami itu rutin sehari itu 2 kali apel, ada absensinya pagi dan sore. Nah, itu kami di kata atasan itu dilatih untuk disiplin. Dengan kata lain kita 7.30 udah mulai apel nih. Kemudian nanti sorenya 15.45 apel lagi buat laporan. Nah, ini kan disiplin, apakah nanti itu kan kebanyakan ASN itu kayak gini ya, pagi-pagi apel, pulang udah siang udah nggak ada orangnya kemana. Nah, kebanyakan kayak gitu. Makanya kalau kita ada apel itu kan kita cek lagi nih, oh ini masih ada nih orangnya, berarti lengkap dia dari pagi sampai sore udah masih stay aja di kantor gitu. Ini kan merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada NKRI, artinya disiplin dan bertanggung jawab akan pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu adalah adaptif nih. Adaptif itu kan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, dalam hal ini, baik atasan maupun anggota itu dituntut untuk beradaptasi dalam melakukan inovasi dan perubahan dengan cara bagaimana? Dengan cara mampu untuk meningkatkan, khususnya bagi kami itu, bagaimana cara perda dapat ditegakkan dan penertiban dapat dilakukan secara maksimal dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian dalam hal ini juga adapun yang dilakukan mengenai inovasi itu adalah senantiasa menerima masukan. Seperti tadi kami melakukan studi banding, kan nanti dari sana juga memberikan masukan kepada kita harus seperti ini dan bagaimana baiknya. Itu kan merupakan salah satu inovasi dan kami bisa menerima perubahan. Misalkan, oh baiknya seperti ini Pak, kalau misalkan untuk kedepannya biar lancar, penghitungnya seperti ini dan pengalokasiannya biar tertata dengan rapi, ya kita kasih beberapa dokumen-dokumen yang perlu dibagikan gitu. Seperti itu. Nah, kan itu merupakan satu terobosan bagi kami untuk meningkatkan dan menghadapi perubahan secara baik. Yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif itu adalah membangun kerjasama dengan beberapa pihak yang bersinergis. Nah, khusus bagi kami, karena kami berhubungan di bagian Satpol PP itu, kami ada 2 kerjasama, baik dari yang pertama itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dan sumber daya aparatur di Satpol PP dengan cara melakukan kerjasama yang baik dengan TNI dan kepolisian. Ini untuk melatih kita dari segi bela negara seperti apa bentuknya. Nah, kita kerjasama dengan
kepolisian, dengan TNI. Nah, dan kita juga tidak hanya terus-terusan bergelut dalam segi fisik saja yang diperlukan dari Satpol PP. Jadi dari segi akademik juga kita diperlukan juga. Nah, maka dari itu Satpol PP Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat juga bekerja sama dengan universitas yang ada di Kota Bandung. Nah, gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan potensi akademik bagi Satpol PP itu sendiri. Jangan berpikir bahwa di Satpol PP kebanyakan pakai fisik aja nih, gak usah pakai otak gitu. Kayak gitu kan, gak usah kayak gitu. Tapi kita juga berpikir, oh iya ternyata Satpol PP juga punya keinginan untuk ya selain dari kuat dari segi fisik juga dari segi akademik juga kuat seperti itu. Mungkin kayak gitu deh, Pak Dokter. Oke, luar biasa sekali ya. Wah, ini tuh memang setiap profesi dan kedinasan itu memang beragam-ragam. Sudut pandangnya mengenai berakhlakologi ya. Memang luar biasa sekali nih. Banyak perbedaan. Tapi memang dan terakhirnya pun kita harus memilih. Kita harus memilih nih. Karena memang dari the best of the best gitu ya. The best of the best dari keempat ini atau dari 4 profesi yang berbeda ini, kita harus memilih yang paling baik gitu ya, bukan yang paling baik, tapi yang paling apa ya kata-katanya itu yang paling yang lebih yang paling berakhlak, mendekati akronim dari berakhlakologi ini gitu ya. Nah, mungkin kita akan mulai ya voting ya. Kita mulai voting. Kalau saya pribadi sih karena Kang Rizwan paling lengkap dan memang secara kedinasannya ini terstruktur ya. Jadi sangat mendekati sekali akronim dari core value kita ASN berakhlak. Jadi kalau saya pribadi dari saya memilih untuk Kang Rizwan menjadi pilihan nih yang paling sesuai tentang berakhlak. Mungkin dari Teh Cynthia atau Teh Suci mau milih siapa? Wah. Kalau dari saya yang sangat lengkap, jelas dan benar-benar gitu ya sesuai dengan akronim berakhlak core value-nya ASN sendiri. Sama nih Dok, saya juga Kang Rizwan nih sepertinya nih. Mantap nih Kang Rizwan nih, hebat nih Kang Rizwan. Oke. Kalau Teh Suci seperti apa nih Teh? Mungkin ada pendapat yang berbeda atau sama? Kayaknya sama deh, soalnya dari semua prinsip itu ya benar-benar dijalankan ya di Satpol PP itu. Berakhlak, benar-benar berakhlak gitu. Berarti Teh Suci pun memilih Kang Rizwan ya. Jadi memang dari kita sudah sepakat ya. Atau Kang Rizwan sendiri deh, Kang Rizwan mau milih siapa dulu deh. Kang Rizwan sendiri milih Kang Rizwan sendiri gitu ya. Kang Rizwan sendiri mau milih siapa nih? Sesuai voting aja lah, saya terima lah. Sesuai voting ya, oke. Memang hasil voting terakhir kita ini mengarah ke Kang Rizwan nih, karena ya tadi ya lengkap dan memang mendekati nilai-nilai akronim kita dari berakhlak itu sendiri. Mungkin untuk terakhir nih ada rangkuman gitu ya, rangkuman yang akan diberikan Kang Rizwan mengenai core value kita tentang berakhlak. Monggo disampaikan untuk Kang Rizwan. Oke, siap. Baik, setelah saya melakukan pengamatan dan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak di instansi saya, itu di instansi Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, bahwa dapat disimpulkan, meskipun tidak 100% kami menjalankan nilai-nilai berakhlak dalam instansi kegiatan kami sehari-hari, tapi setidaknya dari hal tersebut, mulai dari berorientasi pelayanan, kami senantiasa selalu memberikan yang terbaik, khususnya kepada masyarakat. Kemudian dari segi akuntabilitas, kami sudah mampu melaksanakan tugas yang ditugaskan, baik atasan maupun sesuai dengan arahan dari SK yang kami terima. Nah, yang tadi adalah kompeten, yakni kami sudah setidaknya sudah memberikan yang terbaik juga nih kepada yang lainnya dengan melakukan inovasi dan belajar terus-menerus. Kemudian adalah harmonis. Dari segi harmonisnya sudah kami melakukan pengamatan bahwa melakukan kegiatan peduli terhadap masyarakat yang lainnya dengan berbakti sosial. Kemudian loyal, di sini juga kami
melakukan kecintaan kepada cinta tanah air dengan mengikuti apel pagi dan apel sore. Kemudian adalah adaptif, yaitu inovasi. Kita juga ya tidak menutup perubahan lah. Kita itu jadi terus berusaha untuk beradaptasi dan menerima perubahan dan mengambil yang memang segi positif bagi instansi kami. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang baik dengan seluruh instansi yang memang tidak hanya dari instansi yang telah saya sebutkan tadi, tapi instansi yang lain juga bisa jika memang diperlukan. Nah, maka dari itu, memang tidak 100%, tapi setidaknya kami selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, khususnya bagi ASN maupun dari tenaga-tenaga perbantu yang lainnya di instansi Satpol PP Kabupaten Bandung Barat. Mungkin demikian nih Dok yang dapat saya sampaikan terkait rangkuman di instansi saya. Terima kasih. Yes, betul sekali ya. Ini memang harus ditanamkan ya, ditanamkan pada seluruh ASN ya. Jadi nggak kita aja, seluruh ASN di Indonesia kita menyerukan bahwa kita harus memiliki core value tadi ya, berakhlak gitu ya. Jadi mungkin itu diskusi kita ya, sangat menarik topiknya, sangat banyak sekali perspektif tentang berakhlak ini menurut profesi dan kedinasan yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita sudahi dulu ya, karena waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan yang lain melihat tentang video kita tentang mohon maaf ini. Maklum di kampung, teman-teman dan penonton pemirsa, di kampung sinyalnya rada lup-lep. Padahal semua pakai wifi. Gak tahu saya udah bayar wifi atau belum, saya juga nggak tahu nih. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita lah ya. Mudah-mudahan itu yang bisa kita sampaikan dari hasil diskusi kita saat ini ya, tentang berakhlak itu sendiri. Mungkin selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, yang lebih heboh lagi ya. Siap. Supaya kita diskusinya makin hot gitu ya, tapi tetap harus santai gitu ya. Jadi supaya pemirsa juga bisa mendengarkan dan menarik kesimpulan gitu ya tentang apa yang kita diskusikan saat ini. Oke, mungkin itu dari saya pribadi dan teman-teman dari kelompok 2 Kabupaten Bandung Barat Angkatan Pertama mengucapkan mohon maaf dulu yang sebesar-sebesarnya ya apabila ada kata-kata atau tindakan kami yang menyinggung atau melukai dari perasaan teman-teman semua gitu. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menyaksikan video kami tentang berakhlak itu. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin Teh Suci atau Kang Rizwan atau Teh Suci ada yang mau disampaikan? Cukup. Sudah cukup ya. Kalau sudah bisa plus sudah dulu cukup, dong, Dok. kita plus dulu buat kita Sendiri. buat kita plus buat kita sendiri dulu. Oke, mungkin itu dari saya. Kita selesaikan dulu ya. Kita matikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.